Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rida dari ME 2018. Saya akan menjelaskan materi dasar-dasar tentang pengelasan. Hal ini merupakan salah satu program kerja divisi pelatihan Himpunan Mahasiswa Mesin Universitas Pertamina yang berjudul Welding Online. Di sini saya sebagai pengisi acara bersama Bang Aryo dari ME 2017. Pengelasan atau welding merupakan suatu kebutuhan pada dunia industri. Dengan adanya metode pengelasan, maka suatu konstruksi dapat dibangun dengan lebih mudah, lebih efisien, dan lebih murah. Pengelasan merupakan suatu membentuk ikatan metalurgi penyambungkan logam atau logam paduan dalam keadaan cair. Metode pengelasan. Di antaranya yaitu yang pertama, metode cair atau fusion. Yang kedua, patri. Yang ketiga, metode tekan atau solid state. Dan jangan lupa, saat dilakukan pengelasan, kewajiban kita memakai alat safety adalah yang utama. Beberapa alat safety yang prioritasnya utama ialah topeng atau kacamata las, sarung tangan, dan baju las lengan panjang agar kita terhindar dari bahaya pengelasan. Namun, apabila memang ada safety memadai, minimal harus memiliki kacamata las dan sarung tangan pelindung. Konsep tersebut tidak dibenarkan, namun dibutuhkan apabila dalam keadaan seminim mungkin. Jenis-jenis pengelasan. Yang pertama yaitu ada Sheet Metal Arch Welding atau SMAW. Yang kedua ada Metal Inert Gas atau MIG. Yang ketiga ada Tungsten Inert Gas atau TIG. Sheet Metal Arch Welding atau SMAW. SMAW juga praktis dibawa kemana-mana karena ukuran yang memungkinkan dan berbobot lebih ringan dari alat las yang lainnya. Pada pengelasan SMAW ini, yaitu dengan mencairkan elektroda dengan panas yang dirubah dari energi listrik sehingga terjadi lompatan ion atau anoda dan katoda antara elektroda dengan material menjadi logam penyambung. Komponen elektroda tersebut terdiri dari logam inti pada elektroda yang dilapisi oleh flux. Untuk proses pengelasan SMAW, yang harus diperhatikan ketika pengelasan ialah sudut pengelasan sekitar 45-60 derajat. Pengelasan SMAW juga rentan terhadap kecacatan dan sehingga harus dihindari sebisa mungkin faktor tersebut agar hasil maksimal. Beberapa yang harus dihindari saat pengelasan SMAW yaitu pemilihan ukuran elektroda yang tepat dan jangan biarkan elektroda lembab. Perhatikan kecepatan pengelasan, pencahayaan, dan kecepatan tangan saat pengelasan diusahakan konstan. Selanjutnya, akan ditorehkan video singkat pembuatan penyambungan logam dengan las SMAW. Metal Inert Gas atau MIG. Pada las MIG merupakan suatu gulungan kawat logam tanpa lapisan berbentuk roll pada yang disimpan di dalam mesin las MIG dengan motor listrik dan roda gigi yang siap memutarkan elektroda menuju nozzle. Pengelasan MIG dapat dilakukan secara otomatis atau semi-otomatis, yaitu pengaturan keluar elektrodanya, seberapa cepat, dan seberapa panjang elektroda yang akan dikeluarkan pada proses pengelasan per kampuh. Pada las MIG yang perlu diperhatikan ialah kondisi udara di ruangan sekitar, karena itu merupakan faktor pendukung agar kampuh las menjadi sempurna, dan juga kecepatan dan seberapa panjang kawat yang keluar dari roll harus disetting dengan tepat tentunya. Tungsten Inert Gas atau TIG. Alat TIG ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu inner filler atau external filler. Pada inner filler, las TIG pada nozzle memiliki jalur kawat, mirip seperti las MIG. Lalu external filler yaitu dengan menggunakan bahan pengisi dari luar. Logam pengisi tersebut ditempelkan pada elektroda dan filler akan meleleh sesuai dengan area yang kita kerahkan. Pada las TIG, cara pembentukan kampuhlah yang paling berperan dalam pengelasan ini. Karena filler akan mengikuti dengan maksimal dorongan dari tungsten panas untuk membentuknya.
Dan juga yang harus diperhatikan pada pengelasan TIG yaitu jangan terlalu menekan tungsten saat pembentukan kampuh, bahkan hingga menyentuh dasar bahan. Adapun jenis sambungan pengelasan. Yang pertama yaitu ada butt joint, yang kedua ada lap joint, yang ketiga ada T-joint. Cacat pada las. Yang pertama ada incomplete penetration. Incomplete penetration atau IP adalah sebuah cacat pengelasan yang terjadi pada daerah root atau akar las. Sebuah pengelasan dikatakan IP jika pengelasan pada daerah root tidak tembus atau reinforcement pada akar las berbentuk cekung. Yang kedua ada lack of fusion. Cacat incomplete fusion adalah sebuah hasil pengelasan yang tidak dikehendaki karena ketidaksempurnaan proses penyambungan antara logam las dan logam induk. Cacat ini biasanya terjadi pada bagian samping lasan. Kemudian ada porosity. Cacat porositas adalah sebuah cacat pengelasan yang berupa sebuah lubang-lubang kecil pada weld metal atau logam las. Dapat berada pada permukaan maupun di dalamnya. Kemudian ada over spatter. Spatter adalah percikan las. Sebenarnya jika spatter dapat dibersihkan maka tidak termasuk cacat. Namun jika jumlahnya berlebih dan tidak dapat dibersihkan maka dikategorikan dalam cacat visual. Kemudian ada crack atau retak. Retak itu terjadi setelah proses pengelasan selesai atau saat proses pemadatan logam lasan. Dan juga dapat terjadi seusai 1 jam atau lebih setelah pengelasan. Kemudian ada arc strike. Arc strike adalah cacat las yang diakibatkan menempelnya ujung kawat las ke daerah logam las atau base metal secara singkat. Biasanya hal ini tidak disengaja oleh tukang las. Cacat las arc strike ini sangat berbahaya bagi kekuatan logam karena dapat mengurangi nilai ketangguhan dan kekuatan logam lasan tersebut. Adapun cacat yang paling sering terjadi pada pengelasan ialah arc strike pada pemula. Karena seringkali elektroda mati dari asal mencari api pada sisi logam spesimen, sehingga terjadi arc strike pada beberapa detik. Lalu yang lazim terjadi bagi pemula juga spatter, di mana bentuk lasan timbul kecil-kecil di area sekitar karena terlalu jauh elektroda saat proses pengelasan. Tahap selanjutnya, apabila sudah dapat melewati kedua cacat tersebut, biasanya overlap terjadi karena belum terbiasa, penetrasi tidak maksimal, retak, dan bolong. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan pentutor kita dari ME 2017, yaitu Bang Aryo Turangga Bayu. Beliau memiliki pengalaman, yang pertama yaitu pendidikan sekolah menengah kejuruan, berlatih las selama 2 tahun. Yang kedua ada juara 2 lomba body repair welding DKI antar SMK. Yang ketiga IMEV peringkat 11 nasional welding competition politeknik, peringkat 1 kategori sarjana. Yang keempat ada training tingkat kejuruan di Puslat Dikjur Jaktim selama 3 bulan. Sekian dari saya. Semoga materi dari saya yang saya sampaikan dapat bermanfaat dalam pengaplikasian pengelasan. Kemudian setelah ini akan ada video pengelasan singkat tentang las SMAW yang akan dibawakan oleh Bang Aryo selaku pentutor las. Namun ada beberapa kekurangan karena fasilitas dari kampus tidak dapat kami gunakan karena pandemi, di mana alat safety yang belum begitu lengkap, alat kerja bangku sebagai penyokong yang lengkap, bahan yang memadai, dan trafo las yang kurang maksimum. Sehingga kalau dibandingkan dengan safety penjelasan di atas yang digunakan pada video sederhana, nantinya akan menggunakan minimum safety. Dan jangan lupa untuk teman-teman terus berlatih karena pengelasan baik tidak bisa didapatkan secara instan. Karena perlu penyesuaian waktu, pengelasan, penentuan jarak, dan kemiringan yang tidak dapat dilakukan menggunakan mistar saat mengelas. Sehingga
memiliki tingkat kesulitan tersendiri apabila menginginkan hasil yang maksimal. Jika hanya menyambung, maka pengelasan dengan metode apapun dapat menyambung, namun kekuatan dari kampuh tersebut yang menjadi pembedanya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryo Turangga Bayu dari Teknik Mesin 2017. Saya akan menjelaskan tutorial menggunakan las siltmeter alt welding atau yang biasa disebut las listrik. Berikut ada bahan dan alat yang kami gunakan. Memang ini masih jauh dari kata bagus atau lengkap karena kami menggunakan alat seadanya yang semestinya ini bisa dikerjakan di laboratorium kampus kami. Tapi karena kondisi yang seperti ini membuat kami untuk melakukan hal ini dengan seadanya. Oke, pertama alat safety yang sudah saya pegang ini adalah topeng las untuk melindungi mata kita dan wajah kita dari bahaya sinar busur listrik atau dari cahayanya yang dapat merusak mata kita ya. Lalu di sini ada sarung tangan. Ya ini sarung tangan biasa, bukan sarung tangan untuk las karena keterbatasan kami juga untuk alat-alat pelindung diri, namun setidaknya ada beberapa alat yang dapat meminimalisir kecelakaan kerja. Lalu di sini ada kacamata las, ya ini opsional terendah kami atau opsional terminim kami untuk melindungi mata dari sinar las tersebut. Di sini ada tang untuk pemegang dari besi-besi yang sudah dilas karena tentunya besi tersebut akan panas. Oke, selanjutnya di sini ada bahan plat besi ukuran 30 cm dan 15 cm yang ini telah disambung jadi dua bilah untuk pengelasan butt joint penyambungan square groove. Yang ini untuk contoh pengelasan butt joint di atas permukaannya. Oke. Lalu untuk pengganti ragumnya dengan sederhana kami menggunakan batu bata sebagai pengganjal dan sebagai dudukan. Lalu kami memiliki alat las listrik, trafo listrik sederhana yang akan kami gunakan untuk melakukan tutorial las listrik sore ini. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana tata cara menggunakan dan menghidupkan dari alat las ini. Yang pertama, kita harus menyolokkan kabel power source-nya ya ke colokan listrik. Lalu di sini terdapat dua input, yaitu kabel massa dan kabel plusnya. Yang kabel massa ini digunakan untuk body atau sebagai groundnya, dan yang ini sebagai penjepit dari elektroda las. Dari komponen tersebut ada penjepit elektroda las, kabel, dan yang ini ada klem buat ground dan kabelnya juga sama. Nah, di sini ada pengaturan voltase dan ada tombol on off. Nah, nanti ketika kita sudah melakukan on, maka trafo akan berbunyi, yaitu fan pada trafo akan bekerja menandakan bahwa trafo las ini sudah hidup, dan di sini ada indikatornya, indikator powernya sudah menyala juga yang menandakan bahwa trafo las ini sudah siap digunakan untuk mengelas. Di sebelah kanan saya ada klem untuk massa yang dijepitkan pada objek benda yang akan dilas. Yang ini sebagai pemegang elektroda yang akan dijepitkan elektroda di sisi ini. Oke, pada pengelasan ini saya akan menggunakan kacamata las yang model seperti ini ya, bukan yang topeng karena waktu terlalu sore, sehingga topeng itu lebih gelap daripada model kacamata seperti ini. Takutnya malah hasil dari lasan saya miring ataupun nantinya tidak sebagus menggunakan kacamata yang ini, karena pencahayaan juga butuh dalam memposisikan elektroda pas oleh objek benda yang akan kita las tersebut. Oke, bisa dilihat nanti proses pengelasannya. Ya, ini dilakukan secara perlahan, bisa teknik maju mundur ataupun bulat-bulat. Nah, ini sudut pengelasan diperhatikan ya.
elektrodanya 45 atau 60 derajat maksimum. Dan kedekatan dari elektroda ke benda kerja juga diperhatikan karena itu akan mempengaruhi dari kampuh las tersebut. Jangan sampai ada yang kosong karena nanti terjadi cacat las dan terlalu cepat atau terlalu melebar karena akan menyebabkan overlapping. Ini hasil dari pengelasannya. Ini masih ada seleknya dari selaput elektroda yang ini. Gunanya dari selek ini adalah flux. Flux ini adalah pelindung dari lasan dari oksigen di luar yang menyebabkan karat atau oksidasi. Oke, ini akan dibuka truknya, akan dibersihkan. Seharusnya pembersihan truk ini menggunakan palu, tapi menggunakan tang seperti ini juga bisa. Ya, bisa dilihat sendiri dan akan kita analisa apa cacat las yang terjadi pada pengelasan ini. Oke. Di sini bisa dilihat kampuh yang dibuat tidak rata bentuknya. Ada yang terlalu besar, ada yang terlalu kecil, dan ini ada yang minim jaraknya. Dan ini ada yang melebar. Saya membuat seperti ini agar kita dapat belajar bersama cacat-cacat las apa saja yang biasanya terjadi dalam pengelasan listrik. Yang pertama, ini terlalu kecil. Kampuhnya ini dapat mempengaruhi kekuatan dari las tersebut, sedangkan yang lebar ini akan terlalu landai, sehingga penetrasi ke dalamnya pun tidak sebagus yang di sini. Karena yang ini sudah bagus, sedangkan yang ini terlalu lebar, overlapping, dan yang ini terlalu kecil. Nah, kurang lebih kecacatan las bentuk seperti itu, dan cacat las yang lainnya pun dapat berupa crack. Crack dapat terjadi apabila itu terlalu panas atau terlalu dingin bentuk kampuhnya. Oke. Selanjutnya saya akan membuat video las bentuk penyambungan. Oke, saya akan melakukan penyambungan dua belah plat dengan metode las butt join. Ini sudah saya sambung dengan las titik agar dua plat ini tidak kemana-mana karena saya tidak memiliki ragum sebagai media penjepitnya. Oke, bisa dilihat seperti ini. Cara yang digunakan sama, yaitu di penyambungan dua plat ini saya melakukan kesalahan, yaitu jumping. Ada sedikit celah di sini karena faktor sudah malam, jadi terlalu gelap untuk saya, sehingga waktu saya mencari api yang pertama itu bukan di sini, melainkan di sini di tengah. Dan ketika saya melihat, oh ternyata saya melewati atau jumping dari awal progres, sehingga saya memberhentikan di sini dan saya lanjutkan di sini. Oke, di sini dapat dilihat bentuk kampuh lasan sudah rata, namun masih kotor ya, belum saya bersihkan karena minimnya alat. Saya tidak memiliki sikat kawat, jadi kurang lebih seperti ini yang bagus, yang ini jelek. Ada jumping, ini juga overlap terlalu lebar, ini juga rawan crack nantinya ketika dingin karena ada poros atau di sini kosong, yaitu salah satu cacat las juga, porosity. Oke, jadi sudah selesai ya sesi tutorial yang sangat singkat dari pengelasan tadi, yang menurut saya sebenarnya karena banyak faktor kekurangan ya, jadi kurang maksimal. Semoga kedepannya apabila nanti kampus sudah terbuka lagi, saya dapat memberikan tutorial yang maksimal dengan alat-alat yang mumpuni dan alat-alat keamanan juga yang lebih baik daripada yang saya gunakan sekarang.
Berikut ada beberapa contoh yang dapat dianalisis dari kampulasnya, kurang lebih seperti ini. Di mana setiap kampuhnya itu sama jalurnya, besarnya, lebarnya, dan tidak ada penumpukan terlalu lebar atau necking. Oke, jadi kita sudah di penghujung acara dari tutorial Shield Metal Arch Welding ini ya. Cukup banyak kecacatan yang saya lakukan dengan beberapa faktor. Faktor pertama karena saya sudah tidak pernah melakukan pengelasan lagi. Itu sangat mempengaruhi dari hasil pengelasan saya. Dari sekian banyak yang saya coba, hanya mendapat beberapa senti saja yang dapat dibilang itu memenuhi standar tanpa ada kecacatan yang tertera. Tidak semaksimal dulu ketika saya masih di kampus secara offline karena banyak latihan. Dan juga yang kedua dari cuaca, karena cuaca di sini hujan, lembab, dan juga waktu karena ini sudah terlalu malam dan tidak ada relokasi jadwal karena sudah mau UAS juga, dan juga banyak kesibukan yang lain-lainnya baik dari pihak divisi pelatihan maupun dari saya sendiri. Jadi beberapa dari kesalahan tadi bisa jadi pelajaran, diantaranya ada yang overlapping, ada yang terlalu menumpuk, ada spatter karena arus yang kurang dan elektroda yang basah, dan juga ada beberapa kekurangan lainnya seperti terlalu panas juga sehingga menyebabkan crack. Oke, sekian, terima kasih tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.